para pengrajin di Jombang, pecahan kaca kayak gini bisa disulap jadi manik-manik cantik. Pecahan kaca akan dilebur, diwarnai, dan dibentuk dengan cara ditarik-tarik seperti ini. Proses yang harus dilakukan dengan cepat ini sangat membutuhkan keterampilan dan kreativitas. Karya seni manik-manik kaca ini sudah ada sejak tahun 70-an di Jombang. Tadinya manik-manik lebih diperuntukkan bagi upacara keagamaan dan jimat. Kalau sekarang sih fungsinya sudah beralih jadi perhiasan. Perhiasan manik-manik ini juga dibentuk sesuai desain dan gaya yang diinginkan. Makanya penggemarnya nggak pernah surut. Bahkan ada beberapa negara yang jadi langganannya, seperti Malaysia, Jepang, Thailand, Spanyol, Australia, dan Amerika. Wah, keren! Kalau soal kreasi dan inovasi, orang Indonesia memang juaranya nih. Semua amazing craft dalam liputan Unyil hari ini asli made in Indonesia loh. Check it out! Si Unyil, yuk kita kemon! Hah? Kayu dijadiin tikar? Cuma ada di Indonesia nih. Tikar kayu tidak menyimpan debu, mudah dibersihkan, tahan lama, memberi kesan teduh dan adem, serta lebih natural. Cuma bobotnya memang lebih berat dan harganya sedikit mahal. Tikar kayu dengan aneka motif ini asli buatan Palembang loh. Bahan baku pembuat tikar kayu berasal dari limbah sisa furniture. Biasanya jenis kayu yang dipakai adalah kayu karet, sono keling, sungkai, dan manggris yang banyak ditemukan di sekitar Palembang. Yang paling penting dalam produksi tikar kayu ini adalah persiapan bahan baku. Pastikan ketebalannya pas, begitu juga lubang untuk menyambungkan dengan potongan kayu lain. Untuk motif dan warnanya sendiri, produsen tikar kayu ini sudah memanfaatkan mesin. Tikar inovatif ini berawal dari permintaan untuk membuat tikar dari susunan kayu pada tahun 2011. Melihat potensinya, tikar kayu pun dikembangkan dengan serius. Hingga ada banyak produk lainnya nih, seperti kaset kayu dan aneka tatakan piring serta alas makan. Keren! Lain di Palembang, lain di Tasikmalaya. Kalau di sini, kayunya dibuat jadi tas kelom batik. Bentuk tasnya terinspirasi dari bentuk sandal kelom gelis khas Tasikmalaya. Kelom berasal dari bahasa Belanda klompen, artinya sendal kayu. Kelom biasanya dibuat dari kayu mahoni. Kayu ini ringan tapi kuat. Seratnya juga halus sehingga mudah untuk dibentuk dan diukir. Biar jadi gelis alias cantik sesuai namanya. Jangan lupa beri ukiran yang sudah jadi identitasnya. Kelom sendiri merupakan akulturasi budaya Tiongkok dan Sunda. Sendal kayunya terinspirasi dari bakyak yang sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Ukiran cantik khas bumi Parahyangannya dipengaruhi oleh fashion dari Belanda. Kelom inilah yang akan disatukan dengan tas yang dibuat dari bahan kulit sintetis, katun, dan bahan batik. Kreasi tas kelom batik ini merupakan usaha untuk mengangkat kembali kerajinan kelom, biar kembali pada masa jayanya seperti tahun 1960-an, di mana kelom digunakan pada acara-acara resmi di Indonesia. Kerajinan estetik yang juga berkhasiat. Intip nih, kerajinan akar wangi dari Garut, Jawa Barat. Kerajinan ini dibuat dari akar wangi, tanaman yang berkhasiat untuk mengusir serangga, terutama nyamuk. Akar wangi adalah sejenis rumput yang berasal dari India. Tanaman yang juga dikenal dengan nama usar ini hanya bisa tumbuh di ketinggian 3000 meter dengan kontur tanah berpasir. Biasanya akar wangi baru bisa kita panen setelah 11 bulan penanaman. Untuk bikin kerajinannya, bagian akarnya nih yang bakal kita pakai. Agar aroma khas akar wangi lebih tajam, proses penjemuran jadi kuncinya. Nah, untuk menyulap jadi lampu akar wangi, kita siapkan dulu nih rangkanya. Pakai bambu jenis ganani ya, karena lebih mudah diikat dan sangat kuat. FYI nih, jenis nyamuk yang paling takut dengan wewangian akar wangi ini adalah nyamuk Aedes aegypti, alias nyamuk demam berdarah. Ini karena senyawa bioaktif dalam minyak atsiri akar wangi bisa mengacaukan indera penciuman atau sensor bau si nyamuk.
Ngomongin amazing craft-nya Indonesia, kerajinan kulit gak boleh lolos nih. Kita bahkan punya pabrik penyamakan kulit kambing yang terkenal sampai mancanegara loh. Semua kulit di sini berasal dari kambing usia muda karena pori-pori kulitnya masih lembut. Jadi tahap penyamakan pun jadi lebih mudah. Kegiatan penyamakan gini sudah dilakukan sejak zaman manusia purba. Dulu metode menyamaknya hanya dengan menggunakan tanah atau tanaman yang ada di hutan. Kalau sekarang sih sudah menggunakan bantuan garam dan cairan kimia. Bahkan bisa diwarnai macam-macam. Kulit siap pakai ini biasanya digunakan untuk membuat pakaian hingga sepatu. Bukan cuma sepatu kulit biasa loh, tapi sepatu kulit ekoprint yang ramah lingkungan. Ekoprint adalah teknik memberi warna dan motif menggunakan bahan-bahan alami. Bisa dari daun dan bunga-bungaan di sekitar rumah. Teknik ekoprint ini juga pernah populer pada abad pertengahan dan masa Renaissance. Tapi bukan untuk bikin pakaian ya, justru buat bikin manuskrip untuk mengidentifikasi tanaman. Dalam teknik ekoprint, jenis pencelup akan mempengaruhi warnanya. Air tunjung untuk warna lebih gelap dan air tawas untuk warna yang lebih terang. Oke, ini dia nih kulit yang berhasil dikukus tadi. Tapi uniknya nih sahabat Unyil, kalau misalnya semula daunnya warna hijau, setelah dikukus warnanya jadi berubah, jadi orange nih kayak gini nih. Uniknya, karena buatan tangan, setiap lembarnya nggak ada motif dan warna yang sama persis loh. Sepatunya dijamin nggak bakal punya kembaran deh. Untuk merawat sepatu kulit ekoprint ini, sebaiknya dibersihkan dengan semir khusus sepatu kulit ya. Atau cukup bersihkan pakai lap saja. Boleh dijemur, asal jangan terlalu lama di tempat yang panas. Terus jangan simpan di tempat lembab juga, supaya nggak jamuran. Halo Profesor. Prof, Unyil sama Embul sudah siap buat uji coba alat terbarunya Profesor nih. Iya nih Prof. Emang alatnya apa sih Prof? Wow, ini alat pewarna sepatu dari bahan alami. Asalnya dari tanaman yang ada di sekitar kita. Unyil mau langsung coba Prof. Caranya gimana? Wow, gampang. Unyil masukin sepatunya, terus masukin daun-daunnya di sebelah kiri. Oke deh Prof. Wah, jadi cakep banget sepatunya. Wih. Wah, udah. Sekarang giliran Embul dong. Kan Embul juga mau punya sepatu keren kayak begitu. Wah, Bul, kalau bambu ya ndak bisa. Alat ini cuma mendeteksi daun dan bunga saja. Embul yakin bisa Prof. Pasti jadinya lebih keren daripada punya Unyil. Langka ini Prof. Cuma ada satu di dunia. Hehehe. Tada! Punya Embul jadi lebih keren kan? Hah? Masa jadinya suling bambu, Prof? Embul sih, dikasih tahu nggak bisa, malah maksa lagi. Wah, ya udah deh, Bul. Lumayan kan bisa buat berdendang. Kita kemon. Industri fast fashion kayak sekarang punya pengaruh buruk loh buat lingkungan. Selain menyebabkan polusi, maraknya penggunaan material polyester bisa meningkatkan jumlah sampah plastik. Industri penyamakan kulit sendiri lama-lama bisa menurunkan populasi hewan kan? Makanya banyak nih yang mulai mendaur ulang limbahnya hingga mencari bahan-bahan alternatif untuk produk fashion. Kayak benda-benda ini nih. Sepatu ini bukan sepatu biasa loh, tapi sepatu biodegradable. Dapat terurai karena terbuat dari bahan-bahan organik. Mulai dari kain, tali, bahkan solnya. Kerennya lagi, solnya berasal dari produk limbah, yaitu sekam padi. Itu loh, sisa-sisa gabah padi. Inovasi ini merupakan hasil penelitian Balai Besar Pasca Panen dan juga pabrik sepatu yang terletak di Jawa Barat. Soalnya sayang kan kalau limbah sekam padi yang berjuta-juta ton itu hanya berakhir jadi sampah. Untuk membuat sol sepatu biodegradable-nya, kita harus mengolah sekam padi menjadi silika terlebih dahulu. Yap, tidak hanya karet, silika juga merupakan salah satu bahan penting untuk membuat sol sepatu. Silika akan membuat karet sol lebih fleksibel, tahan gesekan, tahan arus listrik, dan juga berdaya cengkram kuat. Sekam padi sendiri merupakan sumber silika yang bagus.
karena kandungannya bisa mencapai 20% dari volume total. Yuk, siapkan dulu cairan asam untuk membersihkan sekam padi dari kandungan yang tidak diinginkan. Penyiapan cairan asam ini harus dilakukan di lemari asam dengan peralatan lengkap ya. Soalnya cairan asam murni sangat berbahaya, apalagi kalau sampai terhirup. Oke deh, cuci dulu sekam padinya. Pakai alat yang mirip mixer gini. Sambil diaduk dengan kecepatan 250 rotasi per menit. Kotoran seperti tanah akan luruh dari sekam. Agar benar-benar bersih, proses pencucian ini menghabiskan waktu sekitar 2 kali 15 menit. Nah, selanjutnya sekam padi dimasukkan ke dalam autoclave. Alat ini merupakan pemanas tertutup, bersuhu dan bertekanan tinggi untuk mensterilisasi sekam padi. Cairan asam tadi juga bakal dicampur di sini ya. Proses ini meluruhkan kandungan lignin atau zat kayu pada sekam. Setelah proses sterilisasi selama 3 jam pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius, sekam pun dibersihkan kembali dari sisa cairan asam. Untuk menghilangkan kandungan air pada sekam padi, kita lanjut nih ke pengovenan. Proses ini memakan waktu yang panjang banget, bisa sampai 7 bahkan 10 jam. Lama banget deh pokoknya. Soalnya oven ini nggak menggunakan suhu yang terlalu tinggi, hanya sekitar 70 derajat Celcius. Sekam padi yang sudah kering ini kemudian dimasukkan ke dalam tanur. Tanur adalah alat pembakaran dengan penyekat panas yang bisa mencapai suhu tertentu. Pembakaran ini nggak bisa menggunakan oven biasa ya, karena suhunya harus mencapai 700 derajat Celcius. Suhu pembakaran tanur ini akan naik secara bertingkat, dimulai dari 400 derajat, kemudian dinaikkan ke 500 derajat, 600 hingga 700 derajat Celcius. Proses ini memakan waktu 4 jam. Suhu yang sangat tinggi ini untuk mengubah sekam menjadi abu putih. Tingkat ini berada di atas tingkat pengarangan. Nah, sekam padi yang sudah berubah menjadi abu putih inilah yang disebut sebagai biosilika, atau silika yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Karena ukurannya sangat kecil, yaitu pada skala nanometer sekitar 20 sampai 200 mm, makanya disebut sebagai nanobiosilika. Ukuran nanonya membuat biosilika ini lebih mudah untuk dilebur dengan bahan lain, termasuk karet untuk dijadikan sol sepatu. Lanjut, pencampuran di alat ini dinamakan mastikasi, atau mengubah karet yang keras menjadi lebih lunak dan plastis. Yuk, giling dulu karet alam yang sudah diasap. Dengan bantuan panas 88 derajat Celcius, karet alam dipipihkan. Jangan lupa tambahkan bahan-bahan lain termasuk biosilika. Untuk mengubah warna karet yang coklat menjadi putih, ditambahkan bahan pemutih yang berasal dari mineral alam juga. Setelah semua bahan tercampur rata dan teksturnya sudah seperti yang diinginkan, karet ini dibawa ke proses molding. Karet akan ditimbang dan dipotong sesuai ukuran kaki yang akan dicetak. Kemudian pada proses molding atau pencetakan, karet dimasukkan ke dalam hot press. Mesin ini memberikan tekanan dan suhu yang tinggi agar karet terbentuk menjadi sol sepatu. Waktu dan suhu yang diperlukan harus sesuai nih dengan suhu dan kelembapan ruangan, biar hasil cetakannya nggak pecah. Selesai dicetak, sol berbahan sekam padi ini siap dijahit deh. Kain sepatu yang digunakan bersifat antibakteri, namun tetap organik, yaitu serat bambu. Talinya juga dibuat dari serat rami. Untuk memastikan keunggulan kualitasnya, ada serangkaian pengujian nih. Pada uji swelling, sol sepatu direndam dalam cairan selama 3 hari untuk melihat apakah terjadi perubahan volume sol. Kalau sol biosilika ini sih nggak berubah, bahkan setelah direndam selama lebih dari 1 minggu. Sol biosilika ini pun lebih unggul pada uji electric shock atau pemberian arus listrik. Dibandingkan dengan sol dari silika tambang, biosilika dapat meredam arus listrik yang lebih tinggi. Lebih aman tuh, bisa mengurangi resiko munculnya percikan listrik statis. Penambahan biosilika pada karet sol juga membuat sepatu nggak gampang terkikis karena gesekan. Tapi tetap bisa terurai kok dalam waktu 3 tahun. Jadi aman deh, nggak bakal meninggalkan limbah.
Nah, sahabat Unyil, keunggulan penggunaan biosilika pada karet sol ini antara lain terletak di daya cengkramnya. Nah, kita uji coba dulu yuk. Daya cengkram sepatu biosilika sama sepatu silika tambang. Ya, kelihatan kan perbedaan daya cengkram antara sepatu biosilika sama sepatu silika tambang. Jadi kalau sepatu biosilika dia nggak gampang kepleset, sementara kalau sepatu silika tambang licin banget, jadi kudu hati-hati. Nah, dari sisi fleksibilitasnya juga, nih kita bisa puter-puter sampai segini nih, fleksibel banget ya. Sementara kalau sepatu silika tambang diputar sekali aja susah. Jadi dia sifatnya kaku dan nggak bisa leluasa mengikuti gerakan kaki. Gimana? Lebih mantep sepatu biosilika kan? Sifat sol biosilikanya yang super lentur ini memang bikin nyaman dipakai untuk berbagai aktivitas, termasuk gerakan olahraga ringan yang membutuhkan fleksibilitas kaki. Selain nyaman, sepatu biosilika ini juga aman. Kita pun jadi terhindar nih dari resiko kepleset. Udah sakit, malu juga. Nah, Unyil, Pak Oga, nih udah jadi penemuan profesor. Sepatu dari sekam padi. Wah, tumben nih penemuan profesor keren gini. Buat Oga aja ya, Prof. Nah, kan tambah keren nih di kaki Oga. Pak Oga, main pakai aja. Hati-hati Pak, nanti kepleset loh. Aduh, udah jatuh kesandung ember nih. Nah kan, baru juga dibilangin. Kok geli-geli ya kaki Oga? Lah kok tumbuh padi? Waduh, kayaknya belum sempurna nih hasil penemuannya. Ya, Prof, makin tinggi nih padinya. Duh, tolongin Oga, Prof. Percaya nggak? Pot berbentuk unik yang dilengkapi dengan sistem self-watering ini terbuat dari limbah popok sekali pakai loh. Inovasi pot ini hadir untuk menyelamatkan bumi dari limbah popok. Sebab penyumbang sampah laut terbanyak kedua ini susah terurai. Ini karena hampir 55% popok sekali pakai terbuat dari material plastik yang butuh waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Agar mampu menyerap cairan dalam jumlah banyak, lapisan inti popok juga dicampur dengan senyawa kimia. Senyawa ini juga sangat berbahaya buat ikan-ikan di laut. Makanya, untuk mengurangi limbah, dibuat deh pot inovatif ini. Caranya dengan mengolah limbah popok dalam mesin hidrotermal. Dengan teknologi tekanan dan temperatur tinggi, popok akan menjadi bubur fiber yang steril dan bebas dari bakteri juga kotoran. Bubur fiber ini tinggal dicuci, dijemur, baru deh bisa dicetak jadi pot dengan tambahan mortar dan air. Di 1 terapot kita bisa menanam lebih dari 2 jenis tanaman. Tapi nggak semua tanaman bisa tumbuh di terapot ini. Hanya cocok untuk tanaman yang nggak membutuhkan banyak tanah untuk menopang akarnya. Seperti suplir, anggrek, kadaka, dan wheatgrass. Cara menanamnya juga unik loh. Tinggal selipkan benih di lilitan tali rami. Terus isi air pada lubang tengah potnya. Untuk membuat 1 terapot ini memerlukan 10 popok loh. Artinya 1 terapot ini bisa menyelamatkan sungai dan laut dari 10 limbah popok. Mantap! Yuk kita kemon! Kerajinan yang satu ini amazing banget nih, karena dibuat dari satu-satunya batu permata yang diekstraksi dari makhluk hidup, mutiara. Salah satu mutiara terbaik di dunia berasal dari Lombok. Mutiara ini dipanen dari kerang jenis Pinctada maxima, atau biasa dikenal sebagai ratu mutiara. Kerangnya indah dan sangat langka. Proses memanen mutiara gini sudah dilakukan sejak 4.000 tahun yang lalu loh. Kalau tadinya cuma mengandalkan mutiara alam, sekarang sih sudah ada mutiara hasil budidaya. Mulai dari pembenihan sampai bisa panen pertama kali, butuh waktu hingga 4 tahun loh. Utamanya mutiara dijadikan perhiasan. Sementara cangkang kerang yang biasanya tidak terpakai juga bisa dibuat menjadi aneka souvenir khas Lombok. Jauh sebelum era industrialisasi, sudah ada banyak loh pengrajin rumahan di Nusantara.
Tujuannya saat itu adalah untuk melanjutkan tradisi budaya leluhur. Makanya kita para generasi penerus bangsa jangan sampai melupakan kriya Nusantara, warisan nenek moyang ya. Sebisa mungkin kita bantu para pengrajin biar tetap eksis. Apalagi kondisi pandemi kayak sekarang gini. Yuk kita support para pengrajin lokal.